Hello everyone, welcome back to Arifin Class. This is me, Mr. Arifin. Di video kali ini saya akan membahas lebih mendalam lagi tentang jenis-jenis pronoun, yaitu possessive and demonstrative. Seperti apa yang dimaksud dengan possessive and demonstrative pronoun itu? Mari simak penjelasan berikut. Nah, di sini sudah ada dua, ya. Saya bagi dua. Yang di sebelah kiri dari screen itu possessive pronoun, jadi kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Kemudian demonstrative pronoun yaitu kata ganti yang digunakan sebagai kata tunjuk. Kata tunjuk untuk menunjukkan benda yang dimaksudkan. Jadi kata tunjuk ini digunakan untuk memberikan petunjuk lebih spesifik benda yang dimana yang dimaksud. Nah, saya bahas terlebih dahulu tentang yang possessive pronoun. Jadi possessive pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Bedanya possessive pronoun sama possessive adjective itu kalau possessive pronoun tanpa perlu menyebutkan bendanya. Jadi karena benda yang dimaksudkan sudah jelas, kita tinggal menunjukkan bahwasanya itu milik siapa. Kalau milik saya atau milikku itu pakainya mine, milikmu yours atau milik kalian. Jadi boleh milik Anda, milikmu atau milik kalian itu tetap pakai yours. Kemudian ours, milik kita atau milik kami. Kemudian theirs, itu milik mereka. His, itu milik dia, laki-laki. Hers, itu milik dia, perempuan. Nah, untuk possessive pronoun, it itu tidak memiliki bentuk possessive pronoun. Kalau it tidak punya bentuk possessive pronoun, tetapi memiliki bentuk possessive adjective. Nah, itu bedanya. Nanti possessive pronoun dan possessive adjective itu seperti apa perbedaannya, bisa teman-teman lihat di video tentang pronoun. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi. Kemudian kalau yang demonstratif ialah kata ganti tunjuk. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di contoh. Tetapi di sini ada dua. Ada yang digunakan untuk kata tunjuk yang menunjukkan bendanya itu satu, ya. Jadi kalau ini kita menunjukkan benda yang maksud adalah ini berada dekat kita, itu kita pakai this kalau memang bendanya itu jumlahnya satu, ya, atau tunggal. Dan ini bisa dipakai untuk uncountable noun. Di sini jadi singular, jumlah bendanya satu dan digunakan untuk uncountable noun. Tetapi kalau ini yang dimaksud benda ini itu jumlahnya lebih dari satu, misal buku ini begitu ya, karena bukunya lebih dari satu kita pakai this, bukan this, ya. Kalau this itu satu, kalau this itu lebih dari satu. Jadi plural. Nah, itu pembedanya. Dan untuk this, ini tidak bisa digunakan untuk uncountable noun. Hanya countable noun saja, benda yang dimaksudkan. Kemudian that, itu artinya itu, ya. Dan ini digunakan untuk menunjukkan, sebagai kata tunjuk, untuk menunjukkan benda, yang mana bendanya itu satu, baik itu countable ataupun uncountable. Jadi boleh countable, boleh uncountable. Jadi boleh dipakai. Jadi that sama this, itu boleh dipakai untuk uncountable ataupun countable. Nah, sama seperti yang this, that juga memiliki bentuk jamak, yaitu those. Those itu bentuk menunjukkan makna itu, jadi menuju kepada benda itu, dan itu jumlah dari bendanya banyak. Kalau buku itu pakai that, tapi kalau buku-buku itu, ya karena jumlahnya lebih banyak, itu pakainya those. Kita lihat pada contoh berikut. Contoh pertama kita gunakan contoh yang demonstratif, penggunaan dari demonstrative pronoun. This is my car atau that is my car. Ini adalah mobil saya atau itu adalah mobil saya. Kemudian these are their cars atau those are their cars. Kalau these are their cars artinya ini adalah mobil mereka. Karena mobilnya banyak kita beri tambahan imbuhan akhir s. Nah, kemudian kalau those are their cars itu artinya itu adalah mobil-mobil mereka. Jadi pembedanya kalau cars-nya di sini itu banyak, kalau kita pakai ini, kita pakai this karena jumlahnya banyak, tapi kalau jumlahnya satu kita pakai this. Kalau menunjukkan menggunakan demonstratif yang bermakna itu, tapi jumlahnya satu kita pakai that, kalau jumlahnya banyak kita pakai those, begitu ya. Nah, kemudian yang di bawah, this or that car ya is mine. Nah, bedanya kalau yang di atas ini, ya, saya beri warna biru. Kenapa? Karena untuk membedakan bahwasanya ini yang dimaksud dengan penggunaan dari demonstrative pronoun. Jadi membedakan antara demonstrative pronoun dengan demonstrative adjective. Karena saya beri tanda bintang di sini ya. Jadi kalau setelah kata this atau that kemudian diikuti oleh kata benda di sini yaitu contohnya car, maka this atau di sini disebutnya sebagai demonstrative adjective. Tetapi kalau setelah this atau that itu tidak langsung diikuti oleh kata bendanya, digunakan sebagai kata tunjuk, maka di situ disebutnya sebagai demonstrative pronoun. Begitu ya. Jadi itu pembedanya antara demonstrative adjective dan demonstrative pronoun. Sama halnya dengan yang ini. Jadi this, those itu juga bisa disebut dengan
demonstrative adjective kalau misal setelahnya langsung diikuti oleh kata benda seperti cars di sini. Tentunya pun juga benda yang diikutkan setelah kata this atau those yang merupakan demonstrative adjective itu diikuti oleh kata benda. Nah, artinya this car is mine, mobil ini adalah milik saya. That car is mine, mobil itu adalah milik saya atau milikku. Jadi tidak seperti yang di atas. Kalau di atas kan my ini adalah possessive adjective. My kemudian diikuti oleh bendanya. My car. Itu disebut dengan possessive adjective. Tapi kalau karena bendanya mungkin yang dimaksud sudah jelas, mobil yang mana, jadi cukup bilang saja mobil itu adalah milik saya. Jadi sebenarnya maknanya sama. Tapi kita mau pakai possessive pronoun atau possessive adjective sama saja sih polanya. Karena maknanya sama ya, menunjukkan bahwa mobil ini itu milik saya, itu inti dari maknanya. Jadi boleh kita pakai possessive adjective dengan pola that is my car atau this is my car, atau kita menggunakan possessive pronoun. This, that diikuti kata bendanya, kemudian menggunakan possessive pronoun mine. Atau bendanya tidak mau kita sebutkan, this is mine. Ini adalah milik saya, karena bendanya yang sudah jelas, yang ditunjuk sudah jelas, benda yang dimana dimaksudkan. Karena sudah jelas bukunya di depan mata, kita tak perlu menyebutkan lagi kata book. Cukup bilang this is atau that is mine. Nah, di sini ada catatan untuk this dan that saja yang bisa digunakan untuk uncountable noun. Nah, di sini ada contoh, kita menggunakan kata benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun yaitu water ya. Water ini masuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Dihitungnya pun perlu menggunakan takaran atau wadahnya. Sehingga tidak boleh menggunakan demonstrative pronoun this atau those. Kalau this are my water atau this water are mine, itu salah. Jadi kalau mau bilang ini adalah air saya atau itu adalah air saya, cukup bilang saja this is my water atau that is my water. Tidak bisa kita gunakan this atau those. Nah, di sini ada quiz, di sini ada 2 soal. Bla 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 is my bla bla bla. Nah, di sini kalian tentukan demonstrative pronoun yang mana yang tepat untuk mengisi bagian kosong ini. Kita lihat yang cocok yang mana, A, B, C, atau D untuk mengisi bagian kalimat yang kosong pada nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2 juga, kalian tentukan mana kata ganti yang tepat, baik yang bentuknya demonstratif maupun yang posesif, untuk mengisi bagian kosong pada kalimat yang nomor 2 ini. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jika masih ada hal yang belum difahami, bisa kalian tinggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita jauh lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Dan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.